Malam itu, angin bertiup kencang di pinggiran kota Mataram. Angin muson barat yang berhembus dari Selat Lombok segera menandai puncaknya musim penghujan. Daun-daun kering berguguran, menari-nari di udara sebelum jatuh ke tanah yang basah. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing yang memecah kesunyian malam. Suasana mencekam menyelimuti area pemakaman Cina tua yang terbengkalai di ujung kota. Di jalur menuju Senggigi, terhampar sebuah kompleks pemakaman yang luas. Kawasan itu menyerupai kompleks pemukiman sunyi, karena hanya berisi kuburan-kuburan belaka. Bukan sekadar tanah lapang berisi nisan, melainkan kota sunyi yang diukir dengan relief dan ornamen khas sebuah negeri arwah Tionghoa. Bogi Leswardi, seorang mahasiswa antropologi dengan hasrat tak terbatas pada adat istiadat, pemakaman itu adalah harta karun riset. Malam ini, di bawah selubung bulan sabit yang tipis, ia kembali menyusuri labirin makam batu, ditemani semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan lumut. Lazuardi tertarik pada dikotomi yang jarang dibahas, kuburan hidup dan kuburan terisi. Yang disebut pertama sebagai kuburan hidup adalah makam-makam kosong yang telah dibeli dan dipersiapkan jauh sebelum kematian pemiliknya menunggu dengan sabar. Yang kedua, yaitu kuburan terisi, tentu saja adalah tempat peristirahatan terakhir yang telah dihuni. Di antara makam-makam itu, tersimpan kisah-kisah tentang harta bawaan. Lazuardi telah lama mendengar desas-desus, bisikan-bisikan dari para tetua kampung yang menjaga pemakaman tentang kekayaan yang disemayamkan bersama jasad di zaman dahulu. Emas, giok, atau porselen dari zaman dinasti-dinasti Tiongkok. Kontras dengan zaman sekarang, di mana sebagian besar barang bawaan hanyalah imitasi murahan. Dulu semuanya asli, bernilai tinggi, dan konon hal ini justru mengundang banyak pasang mata serakah. Datang bukan untuk mencuri. Tentu saja, keingintahuan akademik, idealisme, dan etika masih mengikatnya. Tapi rasa ingin tahu itu menggerogoti. Bagaimana rasanya berdiri di atas makam yang menyimpan sepotong sejarah, sepotong kehidupan yang berkilau, kegelapan malam yang seharusnya menebarkan rasa takut, justru mengundang Lazuardi lebih dalam. Cahaya senter ponselnya menari di atas patung singa batu, ukiran naga yang melilit pilar, dan deretan lampion batu yang usang. Angin membelai dedaunan pohon Kamboja, menciptakan simfoni bisikan yang seolah-olah mengulang nama-nama yang terukir di nisan. Di tengah kesunyian yang mencekam, Lazuardi samar-samar mendengar suara batuk kering. Ia mengarahkan senternya, dan di antara dua makam besar berarsitektur megah, di balik sebuah kuburan hidup yang masih kosong, namun sudah dipersiapkan dengan kokoh, ia menemukan seorang pria tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, acak-acakan, wajahnya berkerut dalam, dan matanya cekung, namun memancarkan kewaspadaan yang tajam. Pria itu meringkuk di atas kain usang yang berfungsi sebagai alas tidur. Di samping tumpukan barang rongsokan yang tersusun rapi secara aneh, botol plastik, kaleng bekas, dan kardus. "Siapa kau?" Suara seraknya memecah keheningan, terdengar lebih seperti geraman. Lazuardi mengangkat tangannya, mencoba menunjukkan niat baik. "Selamat malam, Pak. Nama saya Lazuardi. Saya mahasiswa, sedang riset tentang pemakaman ini." Pria tua itu menatapnya curiga, matanya menyipit di bawah kerutan dahinya. "Riset? Malam-malam begini?" "Ya, Pak. Saya ingin merasakan suasananya, mendengar kisahnya langsung dari orang yang mungkin lebih tahu," jawab Lazuardi, berusaha melembutkan suaranya. "Saya tidak bermaksud mengganggu." Pria tua itu menghela napas panjang, lalu meludahkan sesuatu yang hitam ke tanah. "Mengganggu? Kau pikir siapa yang lebih terganggu di sini? Ia menunjuk ke sekeliling dengan dagunya. "Aku sudah tinggal di sini lebih dari separuh usiaku. Aku Li. Orang-orang di sini memanggilku kakek Li, karena memang aku sudah sangat tua. 80 tahun. Lazuardi terkejut. 80 tahun?
dan tunawisma yang tinggal di antara orang mati? Maaf, Kakek Li, saya benar-benar tidak tahu ada yang tinggal di sini. Kakek Li mendengus. Jangankan mahasiswa, aparat dinas pemakaman dan pertamanan, atau pengurus RT dan RW setempat saja cuma melihat batu, tanah, dan hantu. Bukan orang hidup yang tak diinginkan. Siapapun, ada nada yang pedih dalam suaranya, membasahi kata-katanya dengan sejarah panjang pengabaian. Lazuardi duduk perlahan di tanah, menjaga jarak sopan. Kakek Li, apa yang membuat kakek memilih tinggal di sini? Kakek Li terdiam sejenak, memandangi langit malam yang ditaburi bintang samar. Di sini tenang, tak ada yang peduli, tak ada yang menilai. Dan di sini aku merasa lebih hidup daripada di luar sana. Tak ada Satpol PP yang mengusir-usir. Tak ada dinas sosial yang merazia tunawisma. Ia menoleh ke Lazuardi. Apakah kau ingin cerita tentang misteri kuburan-kuburan Cina? Aku punya banyak. Dan memang, ku ketahui kemudian, ketika berulang kali ketemu Kakek Li, ia punya banyak cerita. Malam itu, di bawah temaram bulan, Kakek Li membuka lembaran-lembaran masa lalunya yang terjalin erat dengan sejarah pemakaman Tionghoa ini. Ia bercerita tentang kuburan hidup yang megah yang disiapkan oleh para tuan tanah dan saudagar kaya, seolah mereka ingin memastikan tempat tinggal terbaik di akhirat. Ia juga bercerita tentang kuburan terisi yang semakin tua dan dilupakan, makam-makam yang kini hanya dihampiri ilalang tinggi dan lumut tebal. Dulu nak, Kakek Li memulai. Suaranya kini melunak. Para bangsawan Tionghoa di Mataram ini sangat kaya. Mereka percaya apa yang mereka bawa saat mati akan menemani mereka di alam baka. Bukan cuma uang kertas sembahyang, tapi emas batangan, perhiasan giok asli, keramik dinasti Qing yang mahal, permata, semuanya asli. Benda mati yang nilainya lebih tinggi dari rumahan kardus yang kubuat ini. Ia menunjuk tumpukan miliknya dengan pandangan kosong. Lazuardi mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail kecil dalam memorinya. Jadi, harta bawaan itu benar-benar ada, kakek? Kakek Li mengangguk pelan. Ada. Aku sendiri melihatnya. Saat masih muda, ketika beberapa makam lama harus dipindahkan karena proyek jalan, peti mati diangkat dan di dalamnya, kilauan yang memabukkan. Ada kerinduan aneh dalam suaranya, seolah ia melihat kembali pemandangan itu. Tapi tak semua orang cukup beruntung menyentuhnya, karena yang mati kadang tak suka diganggu. Kakek Li lalu menceritakan tentang makam-makam yang paling menarik perhatiannya. Sebuah makam keluarga bernama Lim, terletak agak jauh di sudut paling barat, dekat jurang yang menghadap ke laut, ke Selat Lombok. Makam itu sangat tua. Nisan batunya telah ditumbuhi lumut tebal hingga ukirannya hampir tak terbaca. Lim Eng Ho, Kakek Li bergumam, menunjuk ke arah makam dengan dagunya. Pedagang sutra terbesar di masanya. Konon, ia dimakamkan dengan seluruh kekayaannya, atau setidaknya sebagian besar. Mengapa seluruh kekayaannya? Lazuardi bertanya. Rasa penasarannya semakin terusik. Tak punya ahli waris yang mau meneruskan usahanya, jawab Kakek Li. Anak-anaknya meninggal muda atau pindah ke luar negeri dan tak pernah kembali. Jadi, ia membawa semuanya, makam itu, seperti brankas bawah tanah. Lazuardi menatap ke arah yang ditunjukkan Kakek Li. Jantungnya berdetak lebih cepat. Brankas bawah tanah di dalam makam. Ide itu awalnya hanya sebatas riset, kini menumbuhkan tunas lain yang lebih gelap dalam benaknya. Kekayaan yang tak terjamah, tersembunyi di bawah tanah, menunggu ditemukan. Imajinasi Lazuardi mulai melukiskan gambar-gambar porselen indah, gelang giok hijau tua, koin-koin emas yang berkilauan. Kakek Li melihat perubahan ekspresi di wajah Lazuardi. Senyum tipis, pahit, tersungging di bibirnya yang kering. Kau melihat uang, nak. Aku melihat masalah. Apa maksud kakek? Banyak yang mencoba. Dulu, penjara kuburan itu bukan mitos.
Mereka percaya bisa jadi kaya raya dalam semalam, tapi tak ada yang sukses. Atau, kalaupun sukses, tak ada yang bisa menikmatinya. Mata kakek Lee berubah muram. Ada yang mati secara misterius, tak lama setelahnya. Ada yang hilang, bicara sendiri, mengaku dihantui. Ada yang hartanya hilang begitu saja atau terbukar. Yang paling parah, ada yang makamnya sendiri dijarah. Sebagai balasan, kakek Lee terdiam, menatap kosong ke kegelapan. Harta bawaan kubur itu memang asli, tapi dia bukan untuk yang hidup. Dia untuk yang mati. Dia adalah persembahan terakhir, janji kesetiaan dari alam fana ke alam baka. Kata-kata kakek Lee seharusnya menjadi peringatan, sebuah rambu bahaya yang jelas. Namun, bagi Lazuardi, kata-kata itu justru seperti tantangan. Ia seorang mahasiswa antropologi, terbiasa dengan mitos dan takhayul, dan selalu berusaha mencari penjelasan rasional. Pasti ada sebabnya penjara itu gagal atau sengsara. Mungkin mereka tak cukup hati-hati, tak cukup cerdik. Mungkin mereka tak punya pengetahuan detail tentang makam-makam itu, seperti yang dimiliki kakek Lee. Selama beberapa malam berikutnya, Lazuardi kembali ke pemakaman. Ia membawa makanan untuk kakek Lee, mendengarkan cerita-cerita baru, dan perlahan-lahan membangun kepercayaan. Ini kredo utama bagi setiap antropolog, membangun kepercayaan dari narasumber. Kakek Lee, yang awalnya mencurigai, kini mulai menerima Lazuardi. Mungkin karena Lazuardi adalah satu-satunya orang yang sudi mendengarkannya tanpa menghakimi, yang memberinya makanan tanpa pamrih. Lazuardi belajar banyak tentang struktur makam Tionghoa, tentang Feng Shui yang menentukan penempatan, tentang kepercayaan akan energi Qi yang mengalir di tanah permakaman. Itulah mengapa arah makam Tionghoa berbeda dengan makam-makam Muslim. Obsesi Lazuardi terhadap makam Lim Eng Ho semakin kuat. Ia bertanya detail tentang lokasinya yang spesifik, tentang tanda-tanda khusus di nisannya, tentang rumor-rumor yang beredar. Kakek Lee tanpa sadar menjadi sumber informasinya yang paling berharga. Ia tak pernah secara eksplisit menyuruh Lazuardi untuk menggali, pun tak secara langsung melarangnya. Ia hanya menceritakan apa yang ia tahu atau apa yang ia lihat. Setelah kakek Lee berulang kali bercerita tentang keindahan porselen biru putih dari dinasti Ming yang konon ada di makam Lim Eng Ho, Lazuardi tak bisa lagi menahan diri. Ia merasa seperti seorang arkeolog yang menemukan peta harta karun. Rasa ingin tahu akademisnya telah sepenuhnya tertelan oleh keserakahan yang perlahan tumbuh. Lagi pula, siapa yang akan tahu? Makam itu sudah dilupakan. Ahli warisnya tak ada. Bukankah lebih baik harta itu dihargai oleh yang hidup daripada membusuk di bawah tanah? Ia pulang dengan keputusan bulat. Malam berikutnya, Lazuardi tidak lagi membawa buku catatan atau ponsel. Ia membawa sekop kecil, linggis, dan senter kepala yang kuat. Ia tahu kakek Lee akan berada di tempat tidurnya. Itu adalah malam yang gelap, tanpa bulan, hanya bintang-bintang redup yang berkedip di balik awan. Angin bertiup lebih kencang, suaranya seperti desahan panjang. Lazuardi berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, jantungnya berdebar kencang. Setiap bayangan tampak seperti sosok yang mengintai. Setiap suara dahan patah terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Ia akhirnya tiba di makam Lim Eng Ho. Kuburan dengan dinding-dinding yang kokoh dan gundukan tanah yang menyerupai bukit kini terasa mengancam. Seolah makam itu sendiri, dengan segala sejarah dan rahasianya, menatapnya dari kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali di sisi makam yang ditunjukkan kakek Lee, di mana lapisan tanah tampak lebih gembur karena erosi. Suara sekop yang menghantam tanah terdengar begitu nyaring dalam kesunyian, menusuk telinga Lazuardi sendiri. Ia bekerja dengan panik, keringat membasahi bajunya, lumpur lengket menempel di tangannya. Waktu terasa sangat lama. Setiap kali sekopnya menghantam sesuatu yang keras, ia berhenti,
Napasnya tertahan, berharap itu adalah peti atau wadah harta. Setelah hampir 1 jam menggali, ia mendengar suara kelang yang berbeda, suara logam yang beradu dengan batu. Lazuardi menggaruk tanah dengan tangan, dan senternya menangkap kilatan keemasan. Sebuah kotak perunggu berukir. Napas Lazuardi tersengal. Ia menarik kotak itu keluar dengan susah payah. Berat, pasti berisi sesuatu yang berharga. Tangannya gemetar saat ia berusaha membukanya. Kuncinya sudah lapuk, patah dengan mudah. Tutupnya terbuka, memperlihatkan tumpukan benda-benda yang berkilauan. Koin-koin emas kuno. Sebuah gelang giok yang mengeluarkan cahaya hijau, lembut. Ornamen-ornamen emas kecil. Dan seperti yang kakek Li katakan, pecahan porselen biru putih yang sangat indah. Meski kini retak dan kotor, Lazuardi menatap harta karun itu. Cahaya senternya memantul dari setiap bagian yang berkilau. Ia bisa merasakan denyutan kegembiraan, euforia penemuan yang luar biasa. Ia adalah orang pertama yang melihat ini dalam ratusan tahun. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar makam menjadi dingin, jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Aroma tanah basah dan lumut kini bercampur dengan bau apak yang aneh, seperti bunga melati yang layu dan darah kering. Lazuardi merasa bulu kuduknya merinding. Ia mendengar bisikan samar, bukan dari angin, melainkan seperti suara yang datang dari dalam bumi, dari dalam makam itu sendiri. Bisikan itu menyanyikan lagu lama, sebuah melodi sedih yang tak dikenalnya, namun terasa begitu akrab di jiwanya. Lazuardi mencoba mengabaikannya. Tangannya meraih koin emas. Saat jemarinya menyentuh logam dingin itu, sebuah bayangan tipis mulai terbentuk di depannya. Bukan bayangan yang solid, melainkan seperti kabut yang membentuk siluet. Siluet seorang pria tua, mengenakan pakaian Tionghoa kuno, berdiri di tepi lubang galiannya. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya garis-garis samar. Tapi Lazuardi bisa merasakan pandangan dari mata yang tidak terlihat itu. Bukan pandangan marah, bukan pandangan menakutkan, melainkan pandangan yang dipenuhi kesedihan yang tak terhingga, kepedihan yang menusuk. Bayangan itu tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara, tetapi kehadirannya mengisi seluruh ruang, mencekik setiap sel dalam tubuh Lazuardi. Di tangan Lazuardi, koin emas itu tiba-tiba terasa sangat berat, dingin, dan kotor. Kilauannya meredup dalam pandangannya, digantikan oleh gambaran-gambaran lain. Lim Eng Ho, sang pedagang sutra, dengan wajah tua yang dipenuhi kesepian, merangkul harta bendanya saat ia tahu kematian menjemput satu-satunya teman setianya, karena tak ada lagi keluarga yang tersisa. Harta itu bukan lagi tentang kekayaan, melainkan tentang cinta, kesetiaan, dan kesendirian yang pahit. Setiap benda yang berkilau itu adalah penanda sebuah kehidupan yang pada akhirnya hanya bisa membawa kenangan dan benda-benda mati ke liang lahat. Lazuardi merasa mual, keserakahannya menguap, digantikan oleh gelombang rasa bersalah yang menusuk. Ia bukan penjara, ia seorang akademisi, tapi perilakunya kini tak ubahnya seorang pencuri yang mengganggu kedamaian abadi. Bayangan di depannya tetap ada, tidak mengancam, hanya berdiri di sana. Sebuah manifestasi kesedihan yang nyaris tak tertahankan. Dengan tangan gemetar, Lazuardi menjatuhkan koin emas itu kembali ke dalam kotak. Ia mendorong kotak perunggu itu kembali ke dalam lubang galian, menutupi harta karun itu dengan tanah. Ia mulai mengubur kembali makam Lim Eng Ho, bukan untuk menyembunyikan jejaknya, melainkan untuk mengembalikan kedamaian yang telah ia renggut. Setiap sekopan tanah terasa seperti permintaan maaf. Bayangan itu perlahan-lahan memudar, seiring dengan setiap gumpalan tanah yang menutupi peti. Ketika lubang galian sudah sepenuhnya tertutup dan makam itu kembali seperti semula, bayangan itu lenyap. Hanya dingin yang tersisa dan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Lazuardi duduk di tepi makam yang telah ia gali dan tutup kembali. Tubuhnya lelah,
jiwanya terguncang. Ia tidak membawa pulang satupun benda berharga. Yang ia bawa pulang adalah beban yang jauh lebih berat, sebuah pemahaman tragis tentang apa artinya harta bawaan kubur. Itu bukan harta untuk yang hidup, melainkan pelengkap sebuah perjalanan terakhir, penanda sebuah kehidupan yang pada akhirnya adalah milik yang telah pergi. Pagi menjelang, Lazuardi kembali ke tempat kakek Li beristirahat. Kakek tua itu sudah bangun. Matanya yang cekung menatap Lazuardi dengan tatapan yang membaca segalanya. Tidak ada pertanyaan, tidak ada teguran, hanya sebuah anggukan samar dan seulas senyum pahit. "Kau melihatnya, nak?" tanya kakek Li. Suaranya pelan. Lazuardi hanya mengangguk, terlalu lelah untuk bicara. "Aku sudah bilang, nak, harta itu bukan untuk yang hidup." Kakek Li menepuk bahu Lazuardi, sentuhan yang terasa aneh dan dingin. "Mereka akan lebih tenang sekarang." Lazuardi meninggalkan pemakaman itu di pagi hari. Matahari terbit mewarnai langit dengan jingga dan merah. Ia tidak lagi melihat makam-makam sebagai objek riset yang menarik, melainkan sebagai tempat peristirahatan yang sakral, penuh dengan kisah dan kesedihan yang tak terucapkan. Ia tidak lagi mencari harta di dalam kubur, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran yang pahit tentang batasan antara yang hidup dan yang mati, tentang ketenangan yang tak boleh diganggu, dan tentang tragedi yang terukir dalam setiap batu nisan. Harta bawaan kubur memang nyata, tapi harga untuk menyentuhnya terlalu mahal, jauh lebih mahal dari emas dan giok manapun.